Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Harsano, pada mata kuliah Biokonservasi. Pada hari ini kita akan membicarakan tema tentang konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 bahwa yang namanya konservasi sumber daya alam hayati itu adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya serta dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi dari pengertian tentang konservasi itu, kata kuncinya adalah bagaimana mengelola, kata kuncinya adalah pemanfaatan secara bijaksana. Jadi dengan pemanfaatan secara bijaksana maka diharapkan akan terjamin ketersediaan sumber daya alam hayati secara terus-menerus serta akan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragamannya. Karena itulah maka untuk bisa mengelola konservasi, untuk bisa mengelola sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu, maka Indonesia telah mempunyai dasar hukum, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang serta pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Karena itulah maka pengelolaan kawasan konservasi itu dibentuk melalui pembentukan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu diantaranya bisa berupa cagar alam, bisa suaka marga satwa, bisa berupa taman buru. Sementara kawasan pelestarian alam itu dibentuk sebagai bentuk dari taman nasional, kemudian taman wisata alam, maupun taman hutan raya. Apa itu kawasan suaka alam? Kawasan suaka alam itu pendekannya adalah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Jadi kata kuncinya adalah kawasan baik di darat maupun di perairan, fungsi pokoknya adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan juga sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Itu adalah kawasan suaka alam. Sementara kawasan pelestarian alam itu adalah kawasan baik di darat maupun perairan yang fungsi pokoknya adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, kemudian pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi perbedaannya di situ lihat bahwa di dalam kawasan suaka alam tidak ada fungsi yang ketiga, fungsi pemanfaatan, tapi hanya memiliki fungsi perlindungan dan fungsi pengawetan. Fungsi pengawetan dan juga fungsi penyangga sistem kehidupan itu adalah kawasan suaka alam. Sementara apa yang dimaksud dengan sistem penyangga kehidupan? Sistem penyangga kehidupan itu hanya adalah satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Jadi boleh dikatakan bahwa yang namanya sistem penyangga kehidupan itu adalah satu proses bagaimana unsur hayati dan non-hayati itu saling berinteraksi satu sama lain dan berlangsung secara alami dalam satu kawasan. Jadi sebagaimana diketahui bahwa lingkungan terdiri dari unsur hayati dan non-hayati. Unsur hayati dan non-hayati ini berinteraksi satu sama lain, saling membutuhkan,
saling melengkapi untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk di kawasan itu. Nah, kawasan itulah harus dijaga secara lestari, secara alami dengan tidak melakukan aktivitas di kawasan itu, sehingga proses alami ini bisa berlangsung secara alami. Kemudian di dalam kawasan suaka alam itu bisa berupa kawasan cagar alam. Misalnya adalah yang ada kawasan cagar alam Krakatau. Ini sebenarnya adalah kawasan suaka alam ya, karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa maupun ekosistem, atau juga berupa ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Jadi di dalam kawasan suaka alam ini ada ciri khas yang berupa kekhasan tumbuhan, baik itu tumbuhan, satwa maupun juga ekosistem. Kawasan cagar alam Krakatau, ciri khasnya diantaranya adalah berbagai spesies tumbuhan, satwa dan juga terumbu karang yang ada di daerah pantai Krakatau. Kemudian yang kedua adalah dari kawasan suaka alam juga bisa berupa suaka margasatwa, yaitu kawasan yang memiliki ciri berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitat. Jadi misalnya adalah suaka margasatwa muara angke yang dicirikan dengan adanya jenis fauna seperti burung dan juga jenis mamalia yang banyak di situ. Ini perlu dilestarikan. Untuk melestarikan ini akan dilakukan pembinaan terhadap habitat kawasan muara angke. Yang berikutnya adalah taman buru. Taman buru ini sebenarnya adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Misalnya kawasan Masigit di Jawa Barat. Ini adalah satu kawasan yang ditetapkan sebagai taman tempat wisata berburu, tetapi dengan pengawasan yang ketat. Itu adalah kawasan suaka alam. Sementara kawasan pelestarian alam itu bisa berupa taman nasional, yaitu suatu kawasan yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, tujuan ilmu pengetahuan, tujuan pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan juga rekreasi. Di antaranya salah satunya adalah Taman Nasional Bali Barat yang memiliki banyak spesies endemis seperti jalak Bali dan juga beberapa spesies endemis yang ada tempat itu. Kemudian yang kedua adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam itu kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Seperti misalnya adalah Taman Wisata Alam Suranedi di Lombok Barat, itu adalah salah satu kawasan pelestarian alam yang tujuan untuk melestarikan tumbuhan. Di tempat itu juga tersedia tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan rekreasi. Juga ada tersedia tempat persembahyangan umat Hindu, itu berupa Dangkayangan Jagat Pura Suranati. Itu adalah salah satu kawasan taman wisata alam. Kemudian Taman Hutan Raya, ini misalnya adalah taman hutan raya yang ada di Bali Selatan, hutan mangrove, itu telah ditetapkan statusnya sebagai Taman Hutan Raya, yang pada akhirnya adalah satu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, kemudian jenis asli atau jenis bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya maupun pariwisata dan rekreasi. Salah satu contohnya adalah hutan mangrove di Bali Selatan. Itu statusnya adalah Taman Hutan Raya. Karena itu maka
aktivitas di situ akan diatur untuk dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya maupun pariwisata. Karena itulah maka prinsip di dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah dilakukan oleh kegiatan pertama adalah melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan. Melindungi sistem penyangga kehidupan. Kemudian mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan pemanfaatannya bisa dilakukan secara lestari terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi ini adalah prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dilakukan oleh kegiatan dengan cara melindungi sistem penyangga kehidupan dan mengawetkan jenis tumbuhan dan satwa. Kemudian bisa juga dimanfaatkan, tetapi pemanfaatan ini harus dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya di kemudian hari. Melindungi sistem penyangga kehidupan itu bisa dengan membentuk kawasan suaka alam dan membentuk kawasan pelestarian alam. Jadi untuk dapat melindungi sistem penyangga kehidupan maka dibentuklah kawasan-kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam. Membentuk kawasan taman nasional, membentuk taman hutan raya, membentuk taman wisata alam, membentuk cagar alam, membentuk suaka alam, dan juga membentuk taman guru dan guru yang pada hakikatnya juga mempunyai fungsi konservasi, yaitu melindungi sistem penyangga kehidupan. Sementara pengawetan itu bisa dilakukan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Jadi keutuhan kawasan itu tetap dijaga agar tetap dalam keadaan asli. Dengan demikian maka spesies satwa maupun fauna akan tetap lestari di tempat itu. Itu artinya mengawetkan. Di samping itu juga pengawetan bisa dilakukan secara in situ di tempat aslinya dengan membiarkan semua proses-proses itu berlangsung secara alami, di mana populasi akan terjadi fluktuasi secara alami yang disebabkan oleh faktor-faktor alami akibat populasi itu sendiri. Di samping itu juga pengawetan bisa dilakukan secara ex situ dengan menjaga, dan ex situ itu pengawetan di luar tempat aslinya. Bisa juga dengan mengembangbiakan di luar kawasan konservasi, misalkan di pusat-pusat seperti taman safari, seperti kebun binatang, itu adalah pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan konservasi. Yang ketiga, pemanfaatan itu dilakukan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan dan kawasan pelestarian alam. Itu bisa untuk penyediaan jasa wisata seperti wisata alam di dalam satu kawasan taman nasional bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa juga pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Ini pemanfaatan ini bisa melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan, kegiatan penangkaran, kegiatan perburuan, kegiatan perdagangan, kegiatan peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat maupun pemeliharaan untuk kesenangan. Tentu dengan izin-izin tertentu. Jadi itu adalah kegiatan konservasi, prinsipnya adalah melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan. Di dalam kawasan konservasi itu untuk bisa menjamin fungsi tiga pokok itu adalah fungsi melindungi, fungsi mengawetkan, dan fungsi pemanfaatan, maka dibentuklah zona atau blok pengelolaan kawasan konservasi. Di dalam taman nasional, dalam bentuk taman nasional, maka taman nasional itu dibagi menjadi zona inti. Zona inti, zona yang tidak boleh diganggu, tidak boleh tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam zona inti.
kecuali kegiatan penelitian. Kemudian zona yang kedua adalah zona penyangga, zona rimba. Zona di dalam zona ini juga tidak boleh ada kegiatan-kegiatan tertentu, kecuali kegiatan-kegiatan yang memang digunakan untuk kegiatan penelitian. Kemudian zona yang bisa dimanfaatkan adalah zona pemanfaatan, seperti untuk kegiatan pariwisata, kegiatan-kegiatan yang lain. Dan zona lainnya itu misalkan zona tradisional, zona khusus religi dan lain-lain. Ini ada daerah-daerah yang memang memiliki zona-zona yang memang erat kaitannya dengan tradisi dan juga budaya masyarakat setempat yang bisa dimanfaatkan. Sementara kalau dalam bentuk taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, suaka marga satwa maupun cagar alam, pengelolaannya ini dibuat dalam bentuk blok, yaitu blok pemanfaatan, ini bisa dimanfaatkan, blok perlindungan, dan blok lainnya. Jadi sistem inilah yang digunakan untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi agar fungsinya yaitu fungsi melindungi, fungsi mengawetkan, dan fungsi pemanfaatan dapat terlaksana dengan baik. Di Indonesia ada sekitar 552 unit kawasan konservasi yang terdiri dari kawasan baik di daratan maupun perairan. Di antaranya ada cagar alam, ada 214 cagar alam, dan suaka marga satwa. Taman nasional kita miliki 54 taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan juga taman buru. Tapi juga ada kawasan lain yang belum ditentukan fungsi kawasannya. Ini adalah kawasan-kawasan karena Indonesia mereka adalah negara mega diversity bersama 11 negara lainnya yang ada di dunia. Karena itulah maka kita harus melestarikan keanekaragaman hayati dan juga ekosistemnya melalui pembentukan kawasan-kawasan konservasi yang telah ditentukan fungsi kawasannya, baik itu sebagai cagar alam, sebagai suaka marga satwa, sebagai taman nasional maupun sebagai taman hutan raya. Nah, kita berkepentingan dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka mendukung kebutuhan manusia, ya. Karena salah satu modal dasar dalam pembangunan itu adalah kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi ketersediaan sumber daya alam hayati ini akan menjamin kesinambungan kesediaan di kemudian hari, sehingga kebutuhan manusia akan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan tetap lestari. Karena itulah maka perlu dilakukan konservasi. Konservasi sekali lagi prinsipnya adalah melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan. Dalam kaitan dengan perlindungan maka dibentuklah wilayah-wilayah yang dibentukkan sebagai kawasan perlindungan seperti hutan lindung, kawasan konservasi, zona ekonomi eksklusif maupun tempat yang lain atau sanctuary. Ini tempat-tempat yang memang mempunyai nilai religi yang sangat tinggi yang perlu juga dilestarikan, dilindungi keberadaannya, yang juga pada akhirnya adalah berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam maupun kawasan konservasi. Kemudian pengawetan ini bisa dilakukan secara in situ maupun ex situ. Kalau in situ misalkan di cagar alam maupun suaka marga satwa. Sementara pemanfaatannya ini adalah pemanfaatan jasa lingkungan. Itu bisa di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya. Kemudian pemanfaatan itu juga bisa dengan memanfaatkan tumbuhan, satwa tumbuhan maupun satwa liar, baik untuk kegiatan perdagangan, perburuan, penangkaran maupun kegiatan budidaya. Jadi dengan mengatur kawasan konservasi diperuntukkan untuk fungsi-fungsi itu, maka
kita akan diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan tetap meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sistem kawasan konservasi ini dirancang berdasarkan kriteria, di antaranya adalah nilai perolehan atau kehilangan genetik. Apakah hilangnya sumber daya alam, hilangnya kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam ini dapat mengakibatkan kepunahan spesies. Jadi dengan kata lain, jika kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam ini hilang, maka akan mengakibatkan terjadinya kepunahan spesies itu. Atas dasar pemikiran itulah maka perlu dilakukan konservasi, perlu dilakukan pembentukan kawasan konservasi, karena jangan sampai spesies-spesies itu menjadi punah, karena banyak tipe habitat yang berbeda, kemudian banyak spesies yang baik yang juga yang memiliki kekasan secara daerah itu secara keseluruhan memiliki kekasan, dan juga banyak tipe-tipe habitat yang berbeda yang perlu dilestarikan. Jadi pertimbangan pertama kenapa kita perlu melakukan kawasan konservasi, yang pertama adalah untuk menghindari kehilangan sumber daya genetik. Yang kedua adalah penilaian dari sudut sosial ekonomi. Dalam konteks ini adalah apakah keuntungan sosial dan ekonomi ini, apakah keuntungan sosial dan ekonomi yang akan diperoleh jika melindungi kawasan tersebut. Kemudian bagaimana keuntungannya dibandingkan dengan jika dilakukan pengubahan menjadi bentuk lain. Jadi maksudnya adalah apakah kawasan itu secara sosial ekonomi itu lebih menguntungkan jika dipertahankan sebagai kawasan konservasi, atau lebih menguntungkan jika diubah menjadi bentuk lain. Karena itulah perlu dipertimbangkan apakah kawasan itu perlu ditetapkan sebagai kawasan konservasi maupun sebagai kawasan lain dengan memperhitungkan keuntungan sosial ekonomi. Tapi sosial ekonomi dalam konteks ini adalah tidak sosial ekonomi dalam waktu pendek tetapi jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah apakah kawasan konservasi itu perlu dipertahankan. Ini juga dilihat dari kelangsungan pengelolaannya itu. Jadi dengan kata lain adalah penilaian tentang kelangsungan hidup kawasan tersebut sebagai unit ekologi yang terisolasi. Ini diperhatikan dengan mempertimbangkan dukungan manajemen untuk kelestarian kelangsungan hidupnya. Jadi dengan kata lain, dengan memperhatikan kelangsungan pengelolaan kawasan konservasi untuk waktu yang lama. Apakah bisa dilestarikan, bisa dikelola secara terus-menerus, apakah tersedia dukungan manajemen dan juga pendanaan untuk tetap mengelola kawasan konservasi itu. Saya kira itu untuk kawasan konservasi di Indonesia. Jadi secara umum bahwa konservasi di Indonesia itu memiliki prinsip melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan. Karena itulah perlu dibentuk kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam dengan mempertimbangkan dari sudut pandang kehilangan genetik, dari sudut pandang keuntungan, dari sosial ekonomi maupun dari sudut pandang kelangsungan pengelolaannya. Apakah kawasan itu tetap dipertahankan atau tidak? Apakah konservasi kawasan itu perlu dibentuk atau tidak? Tentu dengan pertimbangan yang tersebut. Saya
Kira itu, terima kasih. Om Santi. Om.